Halo Leo, apa kabar? Dan juga Cross Watcher, apa kabar? Ketemu lagi bersama Damar Aji. Dan pada kesempatan kali ini saya kembali lagi bakal membacakan zodiak kamu. Dan ini zodiaknya adalah untuk Leo atau zodiak yang kelima dari urutan yang sudah saya urutkan. Oke, Leo, kita bakalan melihat untuk Leo yang single maupun juga untuk Leo yang couple ya. Kita bakal melihat seperti apakah kehidupan Leo untuk saat ini dan ke depan. Tentunya setiap orang kepengen tahu tentang kehidupannya ke depan seperti apa, dan tentunya kepengen paling tidak punya gambaran-gambaran yang muncul atau preview untuk ke depan seperti apa. So, setiap orang pasti kepengen kehidupannya baik atau bahkan semakin baik. Kalaupun misalnya saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, itu artinya pasti akan ada kesempatan-kesempatan untuk kita merubah dan kita bisa berusaha dan berupaya untuk menjadikan kehidupan kita untuk lebih baik lagi, much better daripada sebelumnya, gitu kan? Baik, teman-teman, untuk Leo seperti biasa saya kasih tahu dulu ya, dan ini ada dua deck kartu. Deck pertama nanti ada 5 kartu yang saya keluarkan, itu adalah untuk Leo yang single, dan deck 5 bawah di baris kedua nanti adalah untuk Leo yang couple ya. Couple itu berarti bisa yang sudah menikah maupun couple yang masih berpasangan atau sekedar pacaran saja. Tapi buat yang single, itu juga single yang mungkin baru berpisah atau single yang mungkin bisa dibilang single parents gitu ya. Oke, jadi kita bakal ngelihat seperti apa petunjuk informasi energinya seperti apa, karena di sini saya bakalan menarik energi untuk Leo ya, khususnya buat Leo. Dan maka dari itu saya sampaikan juga bahwa ini bacaan bersifat general ya. Video ini juga bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton bisa berlaku. Oke, teman-teman, sedikit saya ngobrol tentang tarot ya, nggak apa-apa ya. Jadi tarot itu juga berkaitan erat dengan psikologi ya, dengan energi. Jadi kalau di sini tarot ini tidak sekedar untuk just fun reading saja, tidak. Kalau menurut saya tidak gitu kan, karena dalam hal ini kita juga menarik energi-energi yang bersifat untuk pencerahan, menarik energi yang sifatnya nanti untuk healing segala macam gitu kan, dan sekaligus menarik energi untuk membaca dan melihat situasi dan kondisi. Karena bagaimanapun energi itu bisa memberikan tanda-tanda kepada kita tentang hal apa saja yang harus kita lakukan, hal apa yang harus kita hindari, dan apapun yang nanti menjadi semacam petunjuk-petunjuk melalui energi yang kita tangkap di sini. Oke, itu aja sih yang pengen saya sampaikan, teman-teman. Sekarang kita shuffle terlebih dahulu untuk Leo. Kita tarik energi Leo, dan sekali lagi teman-teman, ini bersifat general reading ya. Jadi bersifat umum sekali bahwa di sini kita menarik energi secara umum, jadi tidak akan semuanya resonate. Oke, kita keluarin 5 kartu di baris atas untuk single Leo yang single. Oke. Dan teman-teman yang nanti mungkin kepengen melakukan personal reading, silahkan aja untuk bisa langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera di layar video kiri atas, atau nanti bisa langsung cek ke deskripsi. Di situ kamu bisa langsung klik link WA yang tertera, dan kamu bisa langsung terhubung dengan saya, dan kamu nanti bisa ngobrol apa saja, bisa sharing apa saja, bisa melakukan personal reading ya, bisa konsultasi secara pribadi. Leo, ini bersifat timeless ya. Jadi video ini kita tidak batasin waktunya, jadi artinya berlaku kapan saja, everlasting. Oke, satu lagi untuk baris atas. Oke, sip. Jatuh ya. Oke. Baik, teman-teman. Kita memfokuskan bacaan ini untuk melihat karir, keuangan, asmara, dan juga kesehatan ya. Sekali lagi kita bakal membaca dan fokus untuk karir, keuangan, asmara, dan kesehatan. Kalau saya melihat untuk yang pertama adalah karir dan keuangan buat Leo yang single, saya melihatnya di sini adalah merasakan di sini bahwa Leo single saat ini sedang berada dalam sebuah kebimbangan, kegalauan, berada dalam satu kondisi yang sepertinya membuat kamu tidak nyaman ya.
membuat kamu tidak nyaman dan membuat kamu tuh harus berpikir bagaimana cara mengatasi situasi dan kondisi yang saat ini sedang kamu hadapi. Karena permasalahannya adalah kamu saat ini sedang dihadapkan dengan fokus kamu terpecah ya, fokus kamu terpecah dan terbagi. Bisa jadi di sini karena kamu terbagi karena kamu memiliki dua aktivitas atau dua pekerjaan, yang jelas lebih dari satu. Kalaupun misalnya itu bukan pekerjaan, tapi kamu mungkin punya satu kegiatan-kegiatan lain di luar pekerjaan dan itu cukup menyita waktu kamu banget. Saya melihatnya di sini yang jelas kamu sedang menghadapi dua situasi ya, menghadapi dua situasi, sedang menghandle dua situasi ya, di mana kamu sangat berusaha menyeimbangkan keduanya gitu kan, berusaha menyeimbangkan keduanya sehingga kamu berusaha dengan keras, otomatis kamu juga banyak menyediakan waktu. Kalau di sini saya melihatnya sih untuk lebih ke pekerjaan dan karir gitu kan. Jadi sepertinya kamu sedang berusaha untuk menambah plafon rezeki kamu atau meningkatkan plafon rezeki kamu. Kamu sedang memperbaiki finansial kamu, tapi di sini kamu memang boleh dikatakan berusaha keras untuk menciptakan sumber rezeki tidak hanya dari satu tempat, tapi dua atau bahkan tiga tempat. Ya, itu yang saya lihat, yang saya rasakan seperti itu. Bagi saya, oke-oke aja, nggak masalah, selama kamu bisa menghandle dengan baik, bisa mengatur waktu dengan baik, it's okay, nggak masalah, gitu kan. Nah, tetapi persoalannya kalau misalnya ternyata itu justru membuat kamu tuh stres, ya, depresi, karena tekanan-tekanan dari pekerjaan yang kamu jalanin itu, ya ini juga harus dipertimbangkan lagi gitu loh. Kalau misalnya kamu handle dua pekerjaan sih nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu ikut sebuah perusahaan, sebuah instansi kantor atau apa semacam itu, saya pikir agak sulit gitu kan, agak sulit untuk membagi waktu gitu kan, karena kamu harus fokus full kerja, tapi di sisi lain kamu ada semacam side job yang harus kamu kerjakan juga gitu loh. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman berada dalam situasi seperti itu, sekali lagi buat saya nggak masalah, selama kamu bisa menghandle itu semuanya dengan baik dan waktu bisa kamu bagi dengan baik, serta energi, pikiran kamu, waktu, tenaga dan sebagainya bisa kamu atur dengan baik. Selama itu bisa kamu lakukan, it's okay, nggak masalah. Tapi apabila ternyata kamu ngerasa bahwa, aduh, gue keteter banget, nggak fokus gitu kan, karena di sini kamu sedang memperbaiki keuangan juga. Jadi antara karir atau pekerjaan yang kamu sedang jalanin, tentu tujuannya adalah untuk memperbaiki finansial kamu. Nah, tetapi di sini teman-teman saya pengen menyampaikan bahwa kalau ternyata buat kamu itu ternyata keteter, kamu double pekerjaan, ada side job segala macam, atau yang kamu lakukan aktivitas itu adalah lebih dari satu, dan ketika misalnya itu sudah kamu ngerasa keteter, nggak sanggup, saya pikir harus difokuskan lagi gitu. Karena gini teman-teman, energi fokus itu penting sekali untuk membangun sebuah usaha, penting sekali untuk membangun sebuah kondisi keuangan atau finansial. Karena ketika kamu tidak fokus, kamu terlalu banyak berpikir. Jadi gini, kadang ada orang-orang yang berpikir bahwa aku harus menciptakan sumber rezeki nggak hanya satu, dua, tiga, atau empat, misalnya seperti itu. Tapi yang namanya rezeki itu nggak seperti matematika, ya. 1 tambah 1 menjadi 2, ya. 1 tambah 2 menjadi 3, tidak seperti itu. Karena untuk urusan rezeki, untuk urusan bisnis, ya, usaha, itu nggak seperti matematika. Ya, bisa jadi kadang-kadang begini, kita buka satu usaha, oke, jalan gitu kan, terus kemudian buka satu usaha lagi, jadi ada 2 usaha. Harapannya kita kan mendapatkan income atau mendapatkan rezeki double gitu kan, artinya 1 tambah 1 jadi 2. Tapi dalam urusan bisnis atau rezeki, tidak selamanya bisa seperti itu atau tidak bisa diprediksikan. Kadang-kadang 1 tambah 1 bukannya 2, tapi kadang-kadang 1 tambah 1 min 2 atau minus 3. Nah, itu dia. Jadi saya pikir kalau misalnya kamu ngerasa sudah keteter, ada baiknya kamu lebih baik fokuskan ke satu pekerjaan kamu dulu deh, gitu. Itu pertama. Oke, terus itu untuk karir dan keuangan.
Oke, terus sekarang saya akan baca untuk asmara. Ya, asmara, saya melihat di sini juga sama, kayak ada semacam kebimbangan, ya, ada keraguan-keraguan yang masih kamu rasakan. So mungkin bisa jadi itu adalah karena ada semacam trauma atau pengalaman pahit yang pernah kamu rasakan, sehingga kamu di sini belum bisa sepenuhnya move on. Ketika kamu mau melangkah itu kayak yang masih ada kayak tarikan-tarikan rasa khawatir, ketakutan, ya, kecemasan dan sebagainya, itu masih kamu rasakan. Jadi makanya di sini kamu belum menemukan pasangan yang cocok, karena sebetulnya bukan karena tidak ada, bukan karena nggak ada yang mau sama kamu, bukan. Tapi karena saya pikir ada, ya, tapi kamu yang memang belum terlalu berani atau belum terlalu memiliki keberanian untuk melangkah dan ambil keputusan. So, padahal kamu adalah pengambil keputusan, ya, decision maker-nya adalah kamu sendiri. Ya, jadi saya pikir gangguan di mana kamu belum mendapatkan jodoh sampai sekarang ini adalah karena satu, adanya trauma, yang kedua adanya semacam kayak kekhawatiran dan ketakutan. Terus kemudian di situ mungkin kamu terlalu banyak kriteria yang jadinya tuh membuat kamu tuh kayak yang mempersempit pilihan-pilihan kamu juga. Sebenarnya nggak masalah dan no problem buat saya gitu kan. Tapi yang penting adalah kita harus bisa mengukur diri kita sendiri gitu kan. Jangan sampai antara diri kita dengan keinginan kita itu berbeda jauh atau terlampau jauh jaraknya, ya. Jadi saya pikir harus menyesuaikan diri. Nah, di sini kalau saya melihat untuk masalah asmara, sampai sejauh ini saya melihat kamu masih belum settle banget, ya. Jadi ini untuk yang single. Artinya belum menemukan yang benar-benar menurut kamu tuh cocok gitu loh. Kamu sempat sih bertemu dengan seseorang dan mencoba menjalani, tapi ternyata kamu stop dan nggak lanjutkan itu. Dan itu beberapa kali terjadi. Oke, itu yang saya rasakan. Nah, saya pikir saya sekaligus memberikan saran juga atau pencerahan. Kalau misalnya sampai sekarang kamu juga belum menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan kamu, ya gini, kalau kita berpikir bijaksana bahwa sebenarnya tidak ada pasangan yang 100% itu bakalan cocok dengan kita. Karena apa? Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan, plus minusnya itu selalu ada gitu loh. Jadi ya saya pikir yang penting adalah ada beberapa poin kriteria inti yang bisa kamu dapetin, udah cukup. Detailnya tidak usah terlalu dituntut, karena kalau semakin menuntut kamu tidak akan menemukan sosok orang yang 100% cocok dan sesuai dengan apa yang menjadi impian kamu, ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, untuk kesehatan kita baca, ya. Untuk kesehatan kamu lebih banyak di kelelahan aja sih gitu loh, lebih banyak di kelelahan, ya. Tetapi kelelahan itu pun juga jangan diabaikan, karena kalau kita lelah dan kemudian kita kurang istirahat, kurang tidur, otomatis itu juga pasti akan berpengaruh kepada imun tubuh kita, ke tubuh kita, dan seterusnya seperti itu. So, keseimbangan fisik kamu juga harus diatur betul agar kamu tidak merasakan hal-hal yang tidak kamu inginkan gitu loh. Karena di sini kamu nggak hanya capek, tapi juga ada beberapa simptom atau gejala-gejala yang muncul yang sebetulnya sudah harus kamu perhatikan, ya. Dan kamu udah paling tahu sendiri itu bagian-bagian mana yang harus kamu perhatikan, karena di situ sebetulnya sudah bikin kamu nggak nyaman, ya. Ada sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman di badan kamu. Jadi kamu mungkin sering drop, sering pusing, sering leher kencang dan sebagainya. Oke, jadi saran saya, seimbangkan antara pekerjaan dengan istirahat, jangan sampai terforsir. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke deck kedua dan kita ambil 5 kartu untuk kita keluarkan di baris kedua, dan kita bakal melihat untuk Leo yang couple, baik yang sudah menikah ataupun yang masih berpacaran atau berpasangan saja. Kita tarik energinya untuk karir, keuangan, asmara. Oke. Kita keluarkan 2 lagi.
Yes, oke. Baik teman-teman, di sini ada Knight of Swords, ada Death, ada Ten of Cups, ada Ten of Swords, ada juga The Hermit. Kita lihat dari karir atau bisnis dan juga keuangan untuk Leo couple. Leo couple, saya ngelihatnya di sini kamu sedang getol banget, bersemangat banget, berapi-api untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kamu yang memang tidak gampang dan cukup berat, gitu kan. Ada sebagian dari kamu yang memang kerja di kantoran, gitu kan, tapi sebagian dari kamu saya melihat di sini usaha sendiri, bahkan ada yang jualan online, gitu kan. Oke, di sini saya melihatnya bahwa sejauh ini untuk yang couple, untuk yang sudah jualan online, untuk yang bekerja, gitu kan, sejauh ini sih cukup stabil ya untuk karir kamu, bisnis kamu cukup stabil. Tapi bagaimanapun itu masih tetap harus kamu tingkatkan, gitu kan. Kalau misalnya kamu jualan online, paling tidak kamu harus punya mentor yang bisa mengarahkan kamu bagaimana caranya untuk jualan online yang benar, karena di sini sekarang kan banyak sekali fasilitas jualan online, gitu kan. Di marketplace juga ada, terus kita juga bisa jadi kayak semacam dropshipper juga bisa, gitu kan. Terus kemudian mungkin cara promosi juga secara online kamu harus punya orang yang ya katakanlah seperti programmer, orang IT yang sudah paham betul di masalah komputer, di masalah teknik-teknik untuk jualan segala macam. Saya pikir kamu harus melakukan itu, harus merekrut orang, harus ada relasi-relasi yang memang bisa mendukung jualan kamu secara online. Karena sekarang ini kan memang gampang ya, secara online itu sebenarnya bisa lewat Facebook, bisa Instagram, bisa YouTube dan sebagainya. Di situ kita bisa melakukan jualan online dan pangsa pasarnya akan jauh lebih luas ya. Oke, so far sih kalau saya melihatnya kamu cukup getol, cukup sedang berusaha keras, tapi juga jangan lupa bahwa kamu tetap harus bekerja cerdas juga ya, dengan merekrut orang-orang yang paham di bidangnya, karena saya lihat di sini tidak semua hal kamu kuasai, gitu kan. Dan juga tidak disarankan kalau kamu harus menghandle semua hal, karena kamu harus menghandle di bagian-bagian inti dan pokok yang paling penting, dan selebihnya kamu serahkan kepada tim kamu, orang kepercayaan kamu atau teman kamu dan sebagainya ya. Dan di sini keuangan sih kalau saya melihatnya sih stabil, meskipun di sini tetap harus ditingkatkan terus menerus, gitu ya. Oke, untuk keuangan dan juga karir. Untuk asmara, di sini ada Ten of Cups. Saya melihat kamu cukup harmonis dengan pasangan kamu cukup bahagia dengan pasangan kamu. Tetapi meskipun di kebahagiaan itu saya merasakan ada kesakitan-kesakitan yang menyertai kebahagiaan kamu. Jadi misalnya gini, kamu bahagia berpasangan dengan dia, tapi sepertinya ada hal yang membuat kamu itu kayak yang kurang berkenan, atau bahkan membuat kamu tuh kayak yang terluka, sakit hati, sehingga di sini perasaan cinta kamu ke dia, perasaan sayang kamu ke dia, itu kayak seolah-olah tuh kayak disertai dengan perasaan-perasaan terluka batin yang sangat dalam, kekecewaan yang sangat dalam, dan ada kecemburuan yang sulit banget buat dihilangkan, gitu loh. Itu yang saya lihat dari couple, baik yang sudah menikah maupun yang belum, gitu kan. Di sini ada kebahagiaan, sekali lagi ya, ada kebahagiaan, tetapi seperti ada energi yang buruk ya, atau satu pengalaman yang buruk mungkin dari pasangan kamu, dan itu sempat atau mengakibatkan kamu justru terluka yang sangat dalam, gitu loh. Jadi kalau saya rasakan sampai sekarang pun kamu masih merasakan itu. Bahkan kamu dibayang-bayangi oleh sesuatu yang apa ya, yang menyakitkan banget bagi kamu, padahal kamu juga sebenarnya nggak kepengen kebayang-bayang soal itu. Nah, persoalan-persoalan itu adalah persoalan yang sebenarnya urusannya atau kaitannya dengan pasangan kamu. Jadi itu ada di kehidupan pasangan kamu. Misalnya nih, pasangan kamu pernah menjalin hubungan dengan seseorang dan kamu tahu hal itu, dan itu kamu di situ cemburu banget, dan kamu ada semacam perasaan terluka karena kamu melihat banyak kenyataan buruk yang ada di pasangan kamu. Bisa jadi seperti itu yang saya lihat dari dua kartu ini ya teman-teman, gitu. Nah, sekalian saya memberikan semacam pencerahan atau ya sekedar untuk advice, gitu kan.
Apapun itu teman-teman, kalau memang kamu ngerasain bahwa kamu sakit hati, terluka batinnya karena pasangan kamu, karena masa lalu pasangan kamu, karena perbuatan pasangan kamu di masa lalu, saya pikir karena masa lalu nggak bisa diulang lagi, gitu kan. Saya tahu bahwa ngomong itu gampang, bicara itu gampang, tapi setidaknya saya pengen memberikan advice atau saran bahwa satu-satunya agar kita bisa tidak tersakiti terus-menerus seperti itu adalah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan cerita-cerita yang tidak enak tentang pasangan kamu. Jadi berdamailah. Yang kedua, memaafkan, menerima, ya, memaafkan, menerima dulu ya. Yang kedua, menerima keadaan-keadaan itu, dan yang ketiga, memaafkan, ya. Dengan tiga langkah tadi, ya, semoga kamu bisa mencapai sebuah keikhlasan dan akhirnya bisa menerima keadaan dengan, ya, nothing tulus, gitu loh. Itu sih gambarannya teman-teman, ya. Dan untuk asmara saya rasa itu aja. Sekarang kita lihat untuk masalah kesehatan. Kesehatan, kamu sering merasakan nggak hanya letih, nggak hanya capek ya, tapi badan kamu tuh pegel-pegel ya. Dan ini saya pikir bisa jadi kamu harus cross check atau cek ke laboratorium gitu kan. Apakah karena asam uratnya atau apakah ada gangguan-gangguan lain gitu kan. Itu perlu dicek gitu. Karena saya melihat ada kayak semacam pegel-pegel bukan hanya di badan tapi juga di tulang segala macam. Terus kemudian kamu juga agak sedikit sering pusing juga saya lihatnya gitu loh. Terus punggung bagian bawah sama atas itu juga sering nggak nyaman. Jadi saya pikir olahraga dan konsumsi makanan atau pola makanan yang harus kamu atur dengan baik sehingga kamu tidak mengalami kolesterol yang tinggi atau triglyceride yang tinggi atau hal-hal lain yang nggak bagus. Gula segala macam juga harus normal. Itu aja sih kalau saya lihat ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu Leo yang single maupun yang couple. Pembacaan ini mudah-mudahan juga resonate gitu kan, dan sekaligus mudah-mudahan pencerahannya bisa memberikan manfaat buat kamu dan juga semangat tersendiri buat kamu. Oke. Yang pengen konsultasi secara langsung, secara pribadi, silahkan kamu bisa langsung chat ke WA yang tertera di pojok kiri atas layar ini, atau juga bisa kamu klik linknya yang ada di deskripsi. Kamu bisa langsung terhubung dengan saya, bisa melakukan personal reading, self healing, atau juga coach spiritual coaching. Ya, bisa kamu bicara tentang apa saja yang kamu alamin, gitu loh. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke, saya Damar Haji. Salam keajaiban. Sampai jumpa.